Rumah warisan. Aaron Blake pindah ke kota kecil di utara Amerika. Setelah menerima warisan yang tak terduga, nama kotanya jarang muncul di peta. Jalan utamanya pendek, toko-tokonya selalu tutup lebih awal. Dan malam hari terasa begitu terlalu cepat turun. Kota yang hanya biasa dilewati orang, bukan tempat untuk ditinggali. Namun, surat dari notaris mengubah segalanya. Warisan tak terduga dari seorang kerabat jauh. Seseorang yang bahkan jarang disebut dalam percakapan keluarga. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita kenangan. Hanya satu alamat, satu kunci, dan satu rumah yang diberikan kepadanya. Sebuah rumah tua di ujung blok. Aaron tiba menjelang sore. Mobilnya melambat saat memasuki jalan kecil itu. Aspalnya retak di sana-sini, dipenuhi dengan tambalan lama yang warnanya sudah menyatu dengan jalan. Lampu-lampu jalan berdiri berjajar dan tersusun rapi. Akan tetapi, tidak semuanya menyala. Satu hidup, satu mati, satu berkedip pelan, yang melahirkan nuansa horor di daerah tersebut pada malam hari. Dari luar rumah itu, tidak ada yang terlihat aneh. Catnya kusam, pernah berwarna putih, sekarang menguning seperti kertas tua. Jendelanya tinggi dan sempit. Tirainya tertutup rapat meski hari masih terang. Halamannya tidak dipenuhi rumput liar, hanya jarang disentuh. Seperti ada batas tak kasat mata yang membuat orang enggan melangkah lebih dekat ke rumah tersebut. Aaron turun dari mobil dan berdiri sejenak. Ia memperhatikan rumah itu, dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Beberapa tetangga terlihat dari kejauhan. Seorang pria tua menyiram halaman. Seorang wanita menutup jendela, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar menatap rumah itu lama-lama. Tatapan mereka selalu singkat dan cepat, seolah-olah terlalu lama melihat bisa mengundang perhatian. Tidak ada yang menyapa, bukan karena tidak ramah, lebih seperti tidak mau terlibat. Namun, Aaron tidak begitu mempedulikannya dan mengabaikannya, dan bergumam dalam hati, ya mungkin itu hal biasa di sini. Aaron membuka pintu depan. Engselnya berderit pelan. Suara yang terlalu keras untuk lingkungan yang begitu hening. Bau kayu tua langsung menyambut. Campuran debu, waktu, dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Dari perapian, seolah-olah, dan lupa kembali. Malam pertama, Aaron tinggal di rumah itu. Hening menyelimuti rumah tersebut. Namun, bukan hening yang biasa. Tidak tenang, melainkan sunyi. Seperti suara sedang ditahan. Tidak ada suara serangga dari luar. Tidak ada angin. Tidak ada kayu berderak. Bahkan, dengung listrik terasa absen. Terlalu rapi. Terlalu tenang. Aaron terbangun di tengah malam tanpa mimpi buruk. Tanpa suara yang membangunkannya. Hanya perasaan. Perasaan bahwa rumah itu sedang menunggu. Ia membuka mata dan menatap langit-langit gelap. Dadanya terasa berat, seperti ada tekanan lembut, namun terus-menerus. Ia menahan napas tanpa sadar, dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Rumah itu sedang diam. Malam berikutnya, Aaron terbangun tepat jam 2:17. Bukan karena mimpi buruk, napasnya tidak tersengal. Jantungnya tidak berdebar kencang. Tidak ada keringat dingin yang biasanya menyertai teror malam. Ia terbangun begitu saja. Seolah-olah sesuatu dengan lembut memintanya membuka mata. Kegelapan kamar terasa padat. Bukan gelap yang kosong, melainkan gelap yang memiliki bobot. Aaron berbaring tanpa bergerak, menatap langit-langit yang nyaris tak terlihat. Dan saat itulah perasaan itu muncul. Perasaan bahwa ia sedang diperhatikan. Bukan dari satu arah. Bukan dari sudut tertentu, tapi dari seluruh ruangan, seperti udara itu sendiri sedang menyadarinya. Ia melirik jam dinding di seberang kamar. Jarumnya berhenti.
tepat di angka jam 2:17. Awalnya, ia mengira jam itu rusak. Rumah tua, pikirnya. Benda lama. Tidak ada yang aneh. Namun ketika ia meraih ponselnya di atas meja kecil, layar ponsel menyala. Lalu membeku. Angka digital menunjukkan waktu yang sama. Jam 2:17. Detik tidak bergerak. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Aaron menekan layar. Tidak ada respons. Lalu tanpa peringatan, ponsel itu kembali normal. Jam berdetak lagi. Waktu bergerak maju, seolah tidak pernah berhenti. Namun, angka itu sudah terlanjur tertanam di kepalanya. Jam 2:17. Ia tidak langsung tidur kembali. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan, mengharapkan suara apapun angin. Mobil lewat, pipa air sesuatu yang bisa meyakinkannya bahwa dunia masih berjalan seperti biasa. Tidak ada apa-apa, hanya keheningan yang sama. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi, dan malam setelahnya, selalu tanpa mimpi, selalu tanpa suara, selalu dengan perasaan yang sama bahwa ada sesuatu yang terjaga bersamanya. Aaron mulai menunggu momen itu. Ia terbangun beberapa menit sebelumnya, menatap jam, hampir berharap kali ini waktunya berbeda. Namun, jarum selalu berhenti di tempat yang sama. Jam 2:17. Ia mencoba begadang, minum kopi, menyalakan televisi, namun tubuhnya selalu tertidur tepat sebelum waktu itu. Seolah-olah bukan ia yang memutuskan kapan harus tidur. Seolah-olah rumah itu yang mengatur. Beberapa malam kemudian, Aaron menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Ia tidak lagi terkejut saat terbangun. Ia tidak lagi merasa takut. Yang ada hanyalah perasaan aneh, seperti sedang mengikuti rutinitas yang sudah lama disepakati. Jam 2:17 bukan lagi gangguan. Ia menjadi jadwal. Dan di suatu malam, saat jarum jam kembali berhenti, Aaron tanpa sadar berbisik pelan ke kegelapan. Kenapa selalu jam ini? Tidak ada jawaban. Namun perasaan diperhatikan itu terasa lebih dekat. Aaron mulai merekam malam-malamnya. Setiap malam sebelum tidur, ia menyalakan perekam suara di ponselnya dan meletakkannya di meja samping ranjang. Layarnya menghadap ke bawah. Lampu mati. Pintu tertutup. Ia hanya ingin satu hal bukti bahwa ia tidak berhalusinasi. Rekaman pertama terdengar normal. Hanya suara napasnya sendiri, perlahan, teratur. Sesekali diselingi suara kain bergeser saat ia mengubah posisi tidur. Namun pada rekaman malam keempat, ada sesuatu yang berbeda. Di menit ke-17, terdengar napas lain. Bukan napas Aaron. Suara itu lebih berat, lebih dalam, dan lebih lambat. Ada jeda yang terlalu panjang di antara tarikan dan hembusannya. Seperti paru-paru yang belum terbiasa bekerja. Seperti sesuatu yang sedang mengingat bagaimana caranya bernapas. Aaron memutar bagian itu berulang kali. Ia menghitung napasnya sendiri, 4 detik masuk, 3 detik keluar. Napas itu 6 detik masuk, berhenti, lalu 5 detik keluar. Tidak sinkron, tidak manusiawi. Malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Seolah-olah perekam itu tidak lagi diletakkan di meja, melainkan di antara dua makhluk yang sama-sama terjaga. Aaron mulai berbicara sebelum tidur. Hal-hal sepele. Namanya sendiri, tanggal, kalimat acak. Hanya untuk memastikan jika ada suara lain. Ia akan mengenalinya. Namaku Aaron, katanya pelan ke dalam gelap. Tidak ada siapa-siapa di sini selain aku. Ia menunggu. Rekaman malam itu
tidak memuat suara apapun yang aneh. Namun, rekaman malam setelahnya membuat tangannya gemetar. Di menit ke-23, setelah Aaron berhenti bicara, terdengar suara yang sama. Pelan, ragu, ragu, na, ma, ku, a, ron, tron. Tron, suaranya bukan tiruan sempurna, jeda di antara suku kata terlalu panjang. Intonasinya naik turun di tempat yang salah. Namun tidak ada keraguan tentang satu hal. Suara itu, dadanya terasa sesak. Ia tidak ingat pernah berbicara dengan suara seperti itu. Tidak pernah. Rekaman berikutnya semakin buruk. Suara itu mulai mengucapkan kalimat lebih panjang. Namun selalu terlambat setengah detik. Seolah-olah ia menunggu. Memastikan, lalu mengulang. Ti, da, a, de, si, e. Pa, si, a, pa. Nada suaranya hampir sama. Hampir. Namun ada sesuatu yang kosong di sana. Tidak ada emosi. Tidak ada niat. Hanya fungsi meniru, belajar. Dan pada malam ke-7, Aaron menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti merekam. Dalam satu bagian rekaman, suara itu tidak menirukan apa yang ia ucapkan. Suara itu berbicara lebih dulu. Se, ka, rang, gi, li, ron, ku. Aaron tidak pernah memutar rekaman itu sampai selesai. Ia mematikan ponsel, mematikan lampu. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu, ia tidur dengan telinga tertutup. Setelah 2 minggu tinggal di sana, rutinitas Aaron menjadi sederhana dan melelahkan. Bangun, bekerja, kembali ke rumah, menunggu malam. Setiap sudut rumah mulai terasa familiar, terlalu familiar. Dan justru karena itulah, ia menyadari ada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lemari tua di lorong lantai dasar. Lemari itu selalu ada di sana. Tinggi, sempit, menempel ke dinding, catnya terkelupas di bagian sudut. Aaron yakin ia sudah membukanya berkali-kali. Isinya kosong. Tidak ada yang menarik. Namun sore itu, saat ia membersihkan lorong, ia menyentuh bagian belakang lemari dan jari gerinya mengenai permukaan kayu lain. Bukan dinding. Ia menarik lemari itu perlahan. Bunyi kayu bergeser terdengar terlalu keras di rumah yang sunyi. Di belakangnya ada sebuah pintu. Pintu sempit, tanpa gagang. Hanya sebuah celah tipis di sisi kanan, cukup untuk jari menyelinap masuk. Aaron berdiri lama di depannya. Ia tidak ingat pintu itu pernah ada. Ia mengambil denah rumah dari dokumen warisan. Ia membandingkan ukuran lorong, panjang, dinding, letak, ruangan. Pintu itu tidak tercatat. Ia menariknya dan pintu itu terbuka. Udara dingin langsung menyentuh wajahnya. Ruangan di balik pintu itu kecil, tidak lebih besar dari lemari pakaian. Dindingnya polos, tidak ada jendela, tidak ada lampu. Di tengah ruangan hanya ada satu kursi kayu. Kursi itu menghadap ke pintu, bukan ke dinding, bukan juga ke sudut, akan tetapi ke pintu. Seolah-olah siapapun yang duduk di sana diharapkan menatap ke arah seseorang yang akan masuk atau menunggu seseorang yang akan datang. Aaron melangkah masuk setengah badan. Lantainya bersih, tidak berdebu, tidak ada jejak kaki. Seperti ruangan itu dirawat. Meski tidak digunakan, ia tidak duduk. Ia menutup pintu itu kembali dan mendorong lemari ke tempat semula. Terlalu tengah, terlalu strategis. Seolah-olah rumah itu memiliki satu titik fokus. Dan ruangan itu adalah pusatnya. Keesokan malam, jam 2:17, Aaron terbangun seperti biasa. Namun kali ini perasaan diperhatikan itu datang dengan arah. Bukan dari seluruh ruangan,
melainkan dari lorong, dari balik lemari. Ia tidak bangun, ia tidak menoleh. Namun dalam pikirannya, gambaran kursi itu muncul jelas. Kursi yang kosong, menghadap pintu, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul di benaknya, bukan sebagai pikiran, melainkan sebagai dorongan. Bagaimana rasanya duduk di sana? Aaron menarik selimut lebih rapat. Ia memejamkan mata. Namun, rumah itu tidak terasa sunyi malam itu. Rumah itu terasa sabar. Aaron kembali ke ruangan itu keesokan harinya. Sepanjang malam sebelumnya, pikirannya terus kembali pada kursi itu, pada arah hadapnya. Pada kesan bahwa ruangan itu bukan sekadar ruang tersembunyi, melainkan ruang yang menunggu sesuatu terjadi. Ia menarik lemari tua itu sekali lagi. Pintu sempit itu terbuka dengan suara pelan, seolah-olah engselnya sudah terbiasa digunakan. Di dalam, ruangan tetap sama, dingin, bersih, dan diam. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di lantai, tepat di bawah kursi, terdapat sebuah benda yang tidak ia lihat sebelumnya. Sebuah kamera video tua, model lama, dan berat. Dengan bodi hitam yang sudah terkelupas di beberapa bagian, lensa kacanya buram, seperti telah lama disentuh tangan berminyak. Di sampingnya terpasang sebuah kaset kecil. Aaron yakin benda itu tidak ada di sana kemarin. Ia mengambil kamera itu dengan hati-hati. Debunya tipis, seolah-olah baru diletakkan. Bukan benda yang terkubur waktu. Ia duduk di lantai, tepat di depan kursi, dan membuka penutup kaset. Tangannya gemetar saat memasukkannya kembali dan menekan tombol play. Layar kecil kamera menyala, gambar muncul, bergetar, lalu stabil. Rekaman itu memperlihatkan ruangan yang sama. Sudut pengambilan gambar persis dari posisi pintu. Dan di kursi itu, duduk seorang pria. Aaron langsung tahu siapa itu. Karena wajah itu adalah wajahnya sendiri. Bukan mirip, bukan juga hampir mirip. Akan tetapi, itu adalah Aaron Blake sendiri. Bentuk rahang, garis bibir, dan cara ia sedikit memiringkan kepala saat berpikir. Semua detailnya tepat, terlalu tepat. Namun, ada sesuatu yang salah. Pakaian pria itu kuno, gaya akhir 90-an, rambutnya sedikit lebih panjang. Pencahayaannya redup, seperti direkam dengan lampu rumah lama. Lalu muncul tanggal di sudut layar, 1999. Aaron berhenti. Ia menghitung cepat dalam pikirannya. Ia belum lahir tahun itu, bahkan belum direncanakan. Rekaman berlanjut. Versi dirinya di layar, duduk diam. Tidak berbicara, tidak bergerak. Hanya menatap ke arah kamera, ke arah pintu, ke arah tempat Aaron berdiri sekarang. Tatapan itu terlalu lama. Bukan tatapan seseorang yang sedang direkam, melainkan tatapan seseorang yang menunggu reaksi. Beberapa detik berlalu, 5, 10, lalu perlahan sosok itu tersenyum. Senyum kecil, terkendali. Seperti seseorang yang akhirnya memastikan sesuatu. Aaron menjatuhkan kamera itu. Bunyi benturannya menggema di ruangan kecil itu. Terdengar jauh lebih keras dari seharusnya. Ia mundur. Punggungnya menabrak dinding, lorong napasnya terputus-putus. Kepalanya penuh dengan satu pikiran yang berputar tanpa henti. Jika itu bukan aku, lalu apa? Ia tidak memutar rekaman itu lagi. Ia menutup pintu ruangan itu, mendorong lemari ke tempat semula, mengunci rumah, menutup semua tirai. Namun malam itu, jam 2:17, perasaan diperhatikan kembali datang. Dan kali ini, Aaron tahu siapa yang memperhatikannya. Bukan rumah, bukan ruangan, melainkan dirinya sendiri. Setelah malam dengan rekaman itu,
Setelah senyum di layar kamera, Aaron menyadari satu hal. Rumah itu bukan rahasia baginya saja. Jika rumah itu sudah ada selama puluhan tahun, maka pasti ada orang-orang yang pernah melihat sesuatu. Ia memilih rumah di seberang jalan. Seorang pria tua membukakan pintu. Rambutnya putih sepenuhnya, kulitnya tipis, dan matanya terlalu waspada. Aaron memperkenalkan diri. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Aaron dari ujung kepala sampai kaki, lalu melirik ke arah rumah di ujung blok cepat. "Kamu tinggal di sana," katanya. Aaron mengangguk. Pria itu membuka pintu dan mempersilakan Aaron masuk, lalu mengunci pintu di belakangnya. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, tidak ada televisi, tidak ada radio, hanya jam tua yang berdetak pelan dan berbeda dengan rumah Aaron. Jam itu bergerak normal. Aaron menceritakan semuanya tentang jam 2:17, tentang suara, tentang ruangan, dan tentang kamera. Pria tua itu mendengarkan tanpa menyela, tanpa terkejut. Dan saat Aaron selesai, ia berkata dengan suara datar, "Rumah itu tidak membunuh." Akan tetapi, ia mengganti. Aaron menatapnya. Kata itu menggantung di udara, mengganti seperti benda rusak, seperti sesuatu yang bisa ditukar tanpa meninggalkan jejak. Pria itu menyebutkan nama pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. 7 orang, 7 penghuni sebelum Aaron, semua tinggal sendiri. Tidak ada pasangan, tidak ada anak, tidak ada hewan peliharaan. Semua pindah dengan alasan berbeda: warisan, harga murah, kesempatan baru. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, mereka menghilang. Tidak ada laporan orang hilang. Tidak ada pencarian. Tidak ada keluarga yang datang bertanya. Seolah-olah mereka tidak pernah tercatat. "Yang aneh," kata pria itu, "rumah itu tidak pernah kosong lama." Ia menjelaskan bahwa setiap kali satu penghuni menghilang, beberapa bulan kemudian akan ada orang baru. Dengan nama baru, dokumen lengkap, riwayat hidup yang masuk akal, dan wajah yang terasa familiar. "Seperti orang yang sama?" tanya Aaron pelan. Pria itu menggeleng. "Seperti orang yang hampir sama." Aaron menelan ludah. Ia bertanya satu hal yang sejak tadi menghantui pikirannya. Apakah ada yang pernah keluar dari rumah itu? Pria tua itu terdiam lama, lalu menjawab, "Ada satu orang. Bertahun-tahun lalu, ia keluar di siang hari, berjalan biasa, menyapa tetangga, tinggal di kota itu selama beberapa minggu sebelum menghilang lagi. Namun, sebelum pergi orang itu mengatakan satu kalimat kepada pria tua ini. Kalimat yang tidak pernah ia lupakan. 'Aku tidak terpilih. Aku hanya percobaan.'" Aaron berdiri, tangannya gemetar. Saat ia menuju pintu, pria tua itu berkata satu hal terakhir dengan nada yang hampir terdengar seperti penyesalan. "Kalau rumah itu mulai menirumu, berarti waktumu hampir habis." Aaron berjalan pulang tanpa menoleh, dan di ujung blok, rumah itu menunggunya. Dengan jendela yang gelap, dengan pintu yang tertutup, dan dengan kesabaran yang tidak pernah habis. Di suatu sore, Aaron naik ke loteng. Ia naik saat matahari masih ada. Ia tidak ingin mengulang kesalahan menemukan sesuatu di malam hari, lalu harus memikirkannya sendirian hingga jam 2:17. Loteng itu rendah dan pengap. Bau kayu tua dan kertas lembab memenuhi udara. Di sudut paling jauh, ada sebuah kotak kardus besar, direkatkan dengan lakban coklat yang sudah mengering dan retak. Di atasnya tertulis satu kata, ditulis tangan, catatan. Aaron membuka kotak itu. Di dalamnya hanya ada satu benda, sebuah buku harian. Sampulnya hitam, polos, tanpa judul. Sudut-sudutnya aus sioleola, sering dibuka dan ditutup dengan tangan gemetar. Saat Aaron membukanya, halaman pertama berderit pelan. Tulisan tangan di dalamnya rapi di awal. Tanggal-tanggal dicatat dengan teliti. Kalimat lengkap,
paragraf jelas. Pemiliknya jelas seseorang yang terbiasa menulis, mungkin untuk menjaga kewarasan. Hari ke-1 hingga hari ke-7 berisi hal-hal biasa. Tentang rumah yang sunyi, tentang jam yang sering berhenti, tentang perasaan diawasi. Namun mulai hari ke-14, tulisan itu berubah. Huruf-huruf mulai miring. Jarak antar kata tidak konsisten. Hari ke-14, ia meniruku. Aku belum yakin bagaimana. Tapi, aku mendengarnya tertawa dengan cara yang sama seperti aku tertawa. Aaron menelan ludah dan membalik halaman. Hari ke-18, aku merekam suaraku sendiri, aku memutar ulang. Ada napas tambahan di antara kalimat, tulisan mulai menekan halaman. Tinta menebal, seolah-olah pena ditorehkan dengan kekuatan berlebihan. Hari ke-22, aku mulai menghindari cermin. Pantulannya selalu terlambat 1 detik. Aaron berhenti sejenak. Ia teringat rekaman kamera. Tatapan yang terlalu lama. Senyum yang datang sedikit terlambat. Ia melanjutkan. Hari ke-29, aku mendengar diriku memanggil namaku sendiri. Bukan dari luar rumah, tetapi dari dalam dinding. Di halaman-halaman berikutnya, kalimat semakin pendek. Tidak ada lagi penjelasan. Hanya pengakuan. Hari ke-33. Aku tidak sendirian saat tidur. Hari ke-37. Kursi itu hangat saat aku menemukannya. Aaron merinding, ia membalik halaman dengan napas tertahan. Hari ke-41, aku takut tidur karena saat aku bangun, aku tidak selalu yakin akulah yang bangun. Setelah itu, tulisan berhenti beberapa halaman kosong. Seolah-olah penulisnya berniat melanjutkan tapi tidak pernah sempat. Namun di halaman terakhir, halaman paling belakang, ada satu kalimat. Ditulis dengan tinta yang lebih gelap, lebih baru. Hurufnya besar, tidak rapi, dan sedikit miring ke atas. Seakan ditulis dengan tergesa-gesa. Jangan biarkan ia keluar. Aaron menutup buku itu perlahan, tangannya dingin. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Tulisan di kalimat terakhir itu sangat mirip dengan tulisan tangannya sendiri. Bukan identik tapi hampir. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke rumah itu, Aaron tidak lagi bertanya apa yang ada di sana. Ia mulai bertanya, jika ia keluar, lalu siapa yang tersisa di dalam? Aaron tersadar dalam posisi duduk. Kayu kursi terasa dingin menekan punggung dan pahanya. Ia tidak ingat berjalan ke ruangan itu. Ia tidak ingat membuka lemari. Ia tidak ingat menarik pintu. Ia tidak ingat duduk. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah duduk di kursi itu. Ruangan kecil itu sunyi, hanya ada dirinya dan pintu di depannya. Lampu redup menyala, entah dari mana. Aaron mencoba berdiri, tapi tubuhnya tidak bergerak. Bukan karena terikat, bukan karena lumpuh. Melainkan karena ia tidak merasa perlu berdiri, pintu di depannya terbuka perlahan. Dari balik pintu itu, seseorang melangkah masuk. Aaron langsung tahu siapa itu. Wajahnya sama, tubuhnya sama, dan posturnya sama. Bahkan ada bekas luka kecil di dagu. Bekas yang Aaron dapatkan bertahan-tahan, lalu saat jatuh dari sepeda. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang salah, mata itu menatap dengan ketenangan yang tidak manusiawi. Hanya kepastian. Sosok itu menutup pintu di belakangnya dan berdiri tepat di depan Aaron. Aaron mencoba berbicara, akan tetapi yang keluar hanyalah napas pelan. Sosok itu tersenyum. Senyum yang sama persis dengan yang ada di rekaman tahun ke-1999. Akhirnya, katanya, suaranya sempurna, tidak ada jeda salah, tidak ada intonasi keliru. Ia tidak lagi menirukan, ia sudah selesai belajar.
Aaron merasakan sesuatu bergeser di dalam dadanya. Kenangan muncul satu persatu. Malam pertama di rumah, pukul jam 2:17. Suara napas di rekaman, buku harian, dan kalimat terakhir, "Jangan biarkan ia keluar." "Aku menunggu lama," kata sosok itu sambil berjongkok agar sejajar dengan wajah Aaron. "Setiap penghuni selalu melawan. Kamu lebih cepat mengerti." Aaron akhirnya bisa berbicara. "Siapa kamu?" Suaranya parau. Sosok itu memiringkan kepala, gerakan kecil yang selalu Aaron lakukan saat berpikir. "Aku," katanya, "aku yang biasa tinggal." Ia berdiri dan berjalan mengitari kursi, menyentuh sandaran dengan jari-jarinya. "Kamu tidak sadar betapa beratnya berada di dalam sini." Lanjutnya, belajar, meniru, menunggu seseorang cukup lengkap untuk digantikan. Aaron merasakan tekanan di pelipisnya. Kenangan yang bukan miliknya mulai masuk. Seseorang yang pernah duduk di kursi ini sebelumnya. Seseorang yang berteriak. Dan seseorang berjanji tidak akan duduk lagi, lalu lupa. "Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Aaron. Sosok itu tersenyum lebih lebar. "Kamu akan tinggal," katanya lembut. Seperti yang lain, ia melangkah ke belakang Aaron. Tangan yang identik dengan tangannya sendiri menyentuh bahunya. Hangat, nyata. "Sekarang giliranku." Lampu di ruangan itu meredup. Aaron merasakan pikirannya melipat. Seperti kertas yang ditekan paksa ke bentuk baru. Ingatan mulai berantakan. Nama-nama menjauh. Wajah-wajah memudar. Hal terakhir yang ia lihat sebelum segalanya gelap adalah dirinya sendiri. Berjalan ke arah pintu. Berjalan keluar dengan langkah yakin, dan kursi itu perlahan terasa pas. 6 bulan kemudian, rumah itu kembali berpenghuni. Tidak ada sirene, tidak ada garis polisi, dan tidak ada laporan orang hilang. Nama Aaron Blake masih tercatat sebagai pemilik sah rumah di ujung blok. Tagihan listrik dibayar tepat waktu. Pajak properti tidak pernah terlambat. Dari luar, tidak ada yang berubah. Cat rumah bahkan terlihat lebih segar. Jendela-jendela dibersihkan. Halaman depan dirapikan. Lampu teras menyala setiap malam. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Aaron sebelumnya. Jam di dalam rumah kembali bergerak. Tidak lagi berhenti di jam 2:17, dan waktu berjalan normal. Bagi siapapun yang melewati rumah itu, tidak ada alasan untuk curiga. Penghuni barunya ramah, ia menyapa tetangga, ia tersenyum dengan sopan, dan ia memperkenalkan diri dengan nama yang sama. "Aaron," katanya. "Saya baru pindah, tapi rasanya rumah ini sudah lama mengenal saya." Tidak ada yang mempertanyakan kalimat itu. Mengapa harus? Ia bekerja dari rumah. Jarang pergi malam. Tidak membawa tamu. Persis seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Namun tetangga mulai menyadari hal-hal kecil. Bukan hal besar. Bukan sesuatu yang bisa dilaporkan. Hal-hal yang hanya terasa salah. Ia terkadang berdiri terlalu lama di depan pintu rumahnya sendiri. Seolah-olah menunggu izin untuk masuk. Ia terkadang berbicara sendiri di halaman belakang dengan jeda aneh di antara kalimat. Seperti seseorang yang sedang mengulang dialog yang baru dihafalnya. Dan di malam hari ada suara langkah pelan. Bukan di lantai atas, bukan di lorong, melainkan dari dalam dinding. Tetangga di rumah sebelah pernah terbangun. Jam 2:17 tanpa tahu mengapa. Ia bersumpah mendengar kursi kayu digeser perlahan. Diikuti suara napas yang tertahan. Dan sesekali tawa. Bukan tawa lepas. Bukan tawa spontan, akan tetapi tawa yang terlalu tepat. Seperti seseorang yang baru belajar kapan harus tertawa dan bagaimana bunyinya. Pria tua di seberang jalan menutup tirainya
lebih awal, sejak rumah itu kembali berpenghuni. Ia tidak pernah menyapa lagi. Suatu sore, ia melihat Aaron berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap keluar tanpa berkedip. Bukan menatap jalan, melainkan menatap pantulan dirinya sendiri di kaca. Seolah-olah memastikan sesuatu masih ada di sana. Malam itu, di rumah ujung blok, seseorang duduk di sebuah kursi kayu di ruangan sempit yang tidak tercatat di denah. Menghadap pintu, menunggu. Karena rumah itu tidak pernah berhenti bekerja. Ia hanya sabar. Penutup. Tidak semua rumah berhantu. Sebagian hanya mengamati. Mereka mencatat cara kamu berjalan, cara kamu bernapas saat tidur. Cara suaramu berubah ketika lelah, ketika takut, ketika sendirian. Mereka tidak terburu-buru. Karena waktu tidak berarti apa-apa bagi sesuatu yang tidak hidup. Namun, ingin hidup. Jadi, jika suatu malam kamu terbangun tanpa mimpi buruk, tanpa suara, dan tanpa alasan yang bisa kamu jelaskan, dan jam dinding, jam ponsel, dan jam digital menunjukkan angka yang sama. Jam 2:17. Jangan bergerak, jangan menoleh ke sudut ruangan. Jangan mencari sumber perasaan itu. Karena saat kamu menyadari sedang diperhatikan, itu berarti prosesnya hampir selesai. Rumah itu tidak ingin menakutimu, ia ingin memahamimu. Dan ketika ia sudah cukup belajar cara bicaramu, cara tertawamu, dan cara kamu menyebut namamu sendiri, seseorang akan duduk di kursi itu dan seseorang yang lain akan keluar. Karena rumah itu tidak pernah kosong. Ia hanya menunggu penghuni berikutnya.